Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Berbeda dengan sajian-sajian sebelumnya, kami mengundang Anda untuk terlibat langsung dalam program ini. Kesempatan pertama berada di tangan Ibu Mari Mulyani. Halo Bu Mari Mulyani, apa kabar? Baik, makasih banyak. Oke Bu Mari, silahkan langsung berkenalan dengan Pak Richard Klaproth. Pak Richard, halo. Terima kasih banyak. Iya. Silakan Anda eksplorasi apa aja yang ada di kepala dan hati Pak Richard Klaproth. Bikin beliau tidak berkutik sama sekali. Makasih Oke, banyak. silakan. Pak Richard, terima kasih banyak kesempatannya. Senang sekali bisa di sini. Saya salah satu penggemar Enlightenment Forum. Dan gimana so far acaranya? bagus sekali. Yeah. Dan sebelum datang sebenarnya saya sudah siapkan beberapa pertanyaan, mungkin agak banyak. Saya kerjakan PR karena terakhir saya mendengar acara Bapak yang bertopik Universal Mind dan saya tertarik sekali. Dan kalau tidak salah mengerti, mind itu sebenarnya bisa juga disebut mental ya, Pak Richard. Iya. Nah, sebelum saya bertanya banyak list saya, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya apa itu mental yang dimaksud oleh Bapak? Ya, jadi mental itu adalah mind atau kalbu atau batin, ya, dan semuanya itu ada aktivitasnya. Kalau mental itu tidak kita aktifkan, maka dia statis. Tapi kalau kita aktifkan, dia menjadi aktivitas mental. Aktivitas mental contohnya apa? Pemikiran. Ya. Jadi pemikiran adalah pikiran yang bergerak. Berarti ada aktivitas mental. Dan seperti kita diskusi di tempat yang lalu atau di episode yang lalu, bahwa semua pikiran berada di satu ruang yang namanya space of mind atau space of mental. Ya, jadi tinggal kita aktifkan saja bagaimana cara kita mau mengaktifkan. Nah, itu namanya aktivitas mental. Jadi pikiran itu berada di dalam mental. Yes. Terus dengan kaitannya dengan otak atau yang kita sering sebut brain ya, kalau bahasa Inggris bagaimana antara mental, pikiran, dan otak? Kalau mental itu softwarenya, kalau brain itu otaknya itu hardwarenya. Jadi seperti kalau kita mau menyimpan memori, kalau tidak ada software, kalau di komputer, kita tidak bisa menyimpan memori tersebut. Tetapi memori tersebut tersimpan di hardwarenya. Jadi kalau hardwarenya rusak, tidak ada aktivitas mental. Harus diperbaiki dulu brainnya, baru ada aktivitas mental. Jadi memori itu tidak bisa kita buka, ya, atau file-file yang telah kita buat. Kalau hardwarenya rusak, maka kita tidak bisa membukanya kembali, kecuali kita menggunakan software baru, ya, untuk membuka file yang rusak. Nah, itu butuh aktivitas khusus, keahlian khusus, teknik khusus untuk membuka file-file yang rusak. Jadi software tadi mental adalah software, kemudian otak itu hardware-nya, kemudian memori itu seperti chip file-file yang sebenarnya terletak di dalam hardware ya, Pak Richard. Kemudian tadi Bapak sebutkan bahwa mental itu berfungsi dengan cara beraktivitas. Aktivitasnya bagaimana, Pak? Berpikir, iya. Dengan berpikir, dan ada berpikir itu sebenarnya ada pikiran yang disebut pikiran sadar, dan ada yang disebut pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar dia yang melakukan hal untuk berpikir, dan sebenarnya dia satu-satunya bagian dari pikiran kita yang berpikir. Pikiran sadar? Pikiran sadar. Bukan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak berpikir. Pikiran sadar, dia melakukan kegiatan untuk berpikir. Dia mampu untuk berpikir, dia mampu untuk berdalih, dia mampu untuk membuat argumentasi, dia yang membuat keputusan. Keputusan datangnya dari pikiran sadar, bukan dari pikiran bawah sadar. Dan dia bisa menekan pikiran sadar untuk tidur, dan dia bisa menekan pikiran bawah sadar untuk bangun. Jadi pikiran sadar itu sangat aktif, dan dia kaitannya biasanya dengan tujuan kita, goal-goal kita. Jadi kalau kita punya tujuan dalam hidup kita atau dalam pekerjaan kita olahnya dengan pikiran sadar kita. Ya, untuk mencapai goal. Yang jadi masalah
sebenarnya kemampuan mental kita kan bukan hanya pikiran sadar saja, tapi ada juga pikiran bawah sadar. Tetapi kita hanya menggunakan pikiran sadar, yang sebenarnya cuma 10% dari kemampuan seluruhnya. Jadi Ibu Mari bisa bayangkan nggak kalau kita bisa mengaktifasi mental kita juga pikiran bawah sadarnya. Ya. Tapi pikiran bawah sadar tidak bisa berfungsi kalau tidak diperintahkan oleh pikiran sadar. Oke, jadi pikiran bawah sadar itu kira-kira 90% dari kemampuan pikiran itu, kemudian yang sadar 90, tetapi sebenarnya yang sadar cuma 10. Yang sadar cuma 10, tapi sadar. Sebenarnya yang memutuskan untuk pergerakan ini yang sadar. Ya, pikiran sadar. Saya tertarik juga nih Pak Richard sebelum masuk ke kenapa ini penting sekali untuk mengetahui sadar dan tidak sadar hubungannya dengan apa. Tapi sebenarnya kepentingannya apa sih Pak untuk kita semua sebagai manusia belajar atau memahami tentang mental ini? Kalau kita mengetahui atau belajar mengenai mental, kita akan mempunyai banyak keuntungan. Paling tidak kalau kita lihat kita bisa menyeimbangkan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Kita bisa mempunyai bank memori yang besar. Kita bisa mempunyai yang disebut intuisi. Ya. Karena ada perbedaan. Pikiran sadar itu adalah pikiran karena keinginan. Tapi pikiran bawah sadar, pikiran yang karena instinktif. Instinktif. Kalau dengan pikiran sadar, kita tidak bisa melakukan yang disebut sixth sense. Tidak bisa receive message atau dari jauh atau kita transmit message dari jauh. Ya, kalau kita melakukan dengan pikiran sadar untuk katakan namanya distance healing, tidak bisa. Karena yang mampu melakukan itu adalah pikiran bawah sadar. Dengan kalau kita mengaktifkan mental kita untuk pikiran bawah sadar, kita bisa menjadi receiver, bisa menjadi transceiver. Artinya kemampuan kita bisa kita kapasitasnya bisa kita besarkan sehingga kita bisa kayak komputer. Kalau komputer terbatas, memorinya harus dibesarkan kan. Iya. Nah, jadi kalau pikiran sadar memorinya cuma 10, ya kalau kita ingin besarkan kita harus pergi ke pikiran bawah sadar yang besarnya 90%. Kalau pikiran bawah sadar sendiri atau pikiran sadar itu berhubungan dengan universal mind yang pada sesi lalu Bapak sudah jelaskan, bagaimana Pak Richard? Ya, jadi sebenarnya intinya itu informasi dari segala informasi itu ada di namanya universal mind atau pikiran atas sadar, ya, super Jadi conscious ada mind. tiga macam Ada pikiran. 3 macam. Okay. Yang pertama adalah super conscious mind, di bawahnya ada pikiran bawah sadar atau subconscious mind, lalu di bawahnya lagi ada pikiran sadar yang kita sebut conscious mind. Nah, masalahnya untuk pergi ke subconscious mind atau super conscious mind tergantung dari pikiran consciousnya. Sadarnya. Dia punya kehendak nggak untuk melakukan itu? Punya keinginan tidak? Bisa memberikan keputusan tidak? Kalau dia mau mempunyai kehendak, punya keinginan, dan mau memberikan keputusan untuk pergi ke pikiran bawah sadar, maka pikiran sadar akan mudah sekali terhubung dengan pikiran superconscious. Dan apa keuntungannya dengan superconscious? Kalau kita bisa masuk ke pikiran superconscious, berarti kita bisa mempunyai kemampuan untuk mencipta yang tak terbatas. Karena segalanya ada di situ. Ya, kita akan menjadi sangat kreatif. Kalau kita dengan pikiran sadar kita saja, conscious mind, kreativitas kita akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita memakai subconscious mind kita dan kita pergi ke universal mind. Nah, untuk itu diperlukan teknik. Ya, pengetahuan jadi perlu. Teknik untuk mentap atau menggali menjadi perlu. Saya ambil contoh gini, katakanlah kita sebagai manusia, kita anggap kita adalah manusia yang memakai mental conscious atau pikiran conscious. Kemudian saya punya daya ingat, tetapi ketika saya ditanyakan lahirnya Mahatma Gandhi dan sejarah dari Mahatma Gandhi bagaimana, saya tidak ingat. Untuk itu saya harus cari informasi. Saya cari informasinya, saya pergi ke komputer saya. Barangkali di komputer saya ada. Saya cari di komputer saya memberikan message, ini mengenai Mahatma Gandhi, tapi kalau ingin tahu informasi yang lebih lengkap, Anda harus pergi ke internet.
Nah, jadi waktu saya pergi ke komputer saya, artinya saya sudah ke subconscious mind. Saya memutuskan, pikiran sadar saya memutuskan untuk pergi ke komputer, karena komputer itu adalah subconscious mind saya. Tapi subconscious mind saya kemudian memutuskan untuk pergi ke internet yang ada server besar sekali, sehingga saya bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Mahatma Gandhi. Tetapi tanpa komputer tersebut, dengan saya secara sadar, saya tidak bisa men-tap itu. Kira-kira demikian. Oke. Nah, sekarang bagaimana tekniknya? Ya, tanpa komputer itu ada di subconscious mind kita, kita aktifkan subconscious mind kita, lalu kita bisa pergi ke universal mind. Sebenarnya itu yang dalam enlightenment. Jadi komputernya Pak Richard, komputer saya ini adalah subconscious ini, dan subconscious ini yang sebenarnya bisa berhubungan dengan internet alam raya universal mind ini. Jadi sebenarnya pikiran sadar kita tidak bisa langsung berhubungan tidak ke bisa. alam raya, hanya bisa menggunakan Kenapa? Karena antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada tembok yang disebut namanya critical faculty. Ya, dia akan mensaring. Jadi kalau ada sesuatu datang dari luar, pikiran sadar akan memfilternya. Kalau dia tidak bisa terima, ini tembok ini akan menendang pikiran itu keluar. Tetapi kalau tembok ini, kalau pikiran ini bisa menerima dan dia memutuskan, ya, masuklah ke dalam, maka critical faculty ini bisa diterobos dan dia masuk ke pikiran bawah sadar. Saya ambil contoh yang sederhana. Sekarang kita mau belajar setir mobil. Kita kan nggak tahu cara menyetir mobil bagaimana. Jadi kita pakai pikiran sadar, kita harus masukkan persneling 1 seperti ini, 2, kita lihat mobilnya jalan. Mula-mula kita takut, ya. Mungkin critical faculty-nya mengatakan jangan, tapi iya, jangan, iya. Tapi setelah kita terbiasa dan kita melakukan repetition, ini kata-katanya penting sekali, pengulangan, terus pengulangan. Akhirnya pikiran sadar mengizinkan nyetir mobil ternyata oke, tidak usah ditakutkan. Dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan ketika dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, waktu kita menyetir mobil, kita sudah tidak berpikir lagi, ini persneling 1, persneling dulu, sudah menjadi otomatis. Bahkan kita kemudian bisa ngobrol sambil menyetir mobil. Itu pikiran bawah sadar. Jadi yang jadi masalahnya adalah critical faculty tersebut. Jadi Bapak bilang bahwa apapun yang berada di pikiran bawah sadar yang kita bisa, tadi Bapak analogikan sebagai komputer kita, itu sebenarnya disaring atau diputuskan oleh pikiran sadar kita, apa saja yang masuk. Jadi kalau demikian, pikiran bawah sadar ini isinya bisa baik, bisa sampah, bisa buruk, tergantung penyaringnya ini. Betul. Jadi kan kalau di komputer ada istilah garbage in, garbage out. Ya. Jadi memang betul, bisa sampah, bisa hal-hal yang baik. Misalnya, kalau kita berpikir mengenai kemiskinan, terus kita melihat kemiskinan, aduh ini dunia seperti ini, akhirnya di bawah sadar kita apa? Hidup kita yang berkekurangan, penuh dengan misteri. Sama kita ambil juga dengan agama. Kalau dari kecil ada pengulangan, dari kecil kita diajar mengenai agama tertentu, lama-lama itu akan masuk, ya, itu bisa menjadi nilai yang baik, ya. Sama juga belief system itu juga kena pengulangan terus. Oleh karena itu orang yang agamanya berbeda satu dengan yang lain, itu karena simple, karena ada masukan dari luar, ya, yang dilakukan repetition berulang kali ke pikiran sadar, dan akhirnya pikiran sadar mengizinkan tembok tadi terbuka masuk ke pikiran bawah sadar, dia menjadi belief system. Kalau kita baca koran setiap hari mengenai berita yang jelek, dunia seperti itu menjadi belief system, critical faculty kita mengatakan ya ini benar, masuk menjadi memori. Jadi kalau yang masuk semua sampah, belief system kita adalah belief system sampah. Dan belief system sampah yang paling besar adalah rasa takut, fear. Jadi, nah, itu garbage-nya. Garbage-nya. Jadi lingkungan yang di mana kita berada itu sebenarnya sangat menentukan apa yang kita baca, yang kita lihat, agama, sosial gitu. Tapi kalau lama saya amati Pak Richard ya di lingkungan gitu kan, sekarang di Indonesia, di Jakarta lebih banyak berita-berita yang buruk, drama, baik itu di TV maupun di koran. Kemudian juga banyak ekstremis yang mengajarkan bahwa orang harus takut neraka surga ini. Tapi manusia-manusia
yang menerima ini, yang menurut saya juga punya power. Ya. Kenapa bisa terima begitu saja ya Pak Richard? Secara masa dari zaman dulu begitu. Ya, pikiran sadar itu kan sebenarnya satu-satunya pikiran bagian yang berpikir. Oke. Tetapi dia juga mempunyai kuasa. Ya, dia bisa mempunyai kuasa untuk memutuskan ya atau tidak saya terima ini. Lalu dia juga bisa punya kuasa untuk mereprogram pikiran-pikiran bawah sadar. Nah, tapi banyak sekali yang tidak tahu bahwa dia mempunyai kuasa. Jadi sebenarnya setiap hari waktu kita bangun pagi, sebelum kita melakukan apa saja, apa yang kita lakukan, Ibu Mari misalnya melakukan apa setiap pagi? Bangun tidur biasanya berdoa. Berdoa. Sebelum berdoa. Berdoa, meditasi. Sebelum meditasi. Ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi. Yang pertama kali dilakukan. Membuka mata, menggerakkan Baik. tubuh. Sebelum membuka mata dan menggerakkan tubuh. Bernafas. Sebelum bernafas. Sebelum bernafas. Tidur. Ya, bangun tidur. Bangun tidur sebelum bernafas. Kita membuat keputusan. Untuk bangun atau tidak. Ya, kita membuat keputusan. Kita untuk bernafas atau tidak juga itu keputusan. Tapi keputusan yang diambil oleh namanya unconscious mind, itu namanya reptilian brain kita. Jadi dia mengatur secara otomatis, ya, detak jantung kita, ya. Tapi untuk kita buka mata, untuk kita ke kamar mandi itu keputusan. Nah, keputusan dilakukan oleh pikiran sadar. Dan pikiran sadar itu punya kuasa untuk menerima atau menolak hal apa saja. Nah, paling gampang untuk menguasai pikiran sadar, jadi seperti pertanyaan Ibu Mari, kenapa orang terima saja? Iya. Karena rasa takut yang demikian besar, kalau dia menolak, maka akan celaka dirinya. Saya ambil contoh ya, seseorang yang kerja di satu bank, dapat gaji besar, dia bisa membiayai keluarganya, tetapi hatinya tidak senang kerja di bank tersebut. Setiap kali dia pergi ke sana, dia punya rasa tidak nyaman, dia merasa depres karena dimarahin bosnya. Tetapi pikiran sadarnya mengatakan kalau saya tidak kerja di sini, saya tidak bisa memberi makan anak istri saya. Jadi dia tidak berani mengambil keputusan untuk merubah hidupnya. Dan setelah dia kerja 5 tahun, 10 tahun, dia depres, dia kanker, dia ada tumor dan dia mati. Ya, karena dia tidak berani mengambil keputusan, karena dia punya fear. Dan fear manusia paling banyak 90-95% adalah mengenai fear, mengenai the future, mengenai masa depan. Itu kalau kita lihat contoh bank, kita lihat agama. Semua agama selalu mengajarkan ada yang baik, ada yang buruk. Dan jika engkau mau melakukan hal yang buruk, maka akan ada ganjarannya. Istilah neraka misalnya, itu menciptakan fear. Jadi kalau saya beragama, sebuah agama, katakanlah saya agama Kristen, kemudian saya berpikir bahwa agama saya ini barangkali kurang cocok buat saya, dan saya mau berpindah agama, saya nomor satu akan melihat, aduh, saya ini sudah kurang ajar, saya ini bisa masuk neraka, satu. Kedua, yang jadi pertimbangan adalah keluarga, bagaimana dengan ibu saya, bagaimana dengan kakak saya, bagaimana dengan saudara saya. Ketiga, society, bagaimana lingkungan-lingkungan teman saya yang seagama kalau saya mengambil keputusan ini. Bagaimana kalau saya mau berpikir secara free, menjadi free thinker. Masyarakat kita sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak diberikan kebebasan untuk berpikir dengan bebas. Kita menyatakan pendapat saja, walaupun namanya negara demokrasi, tapi ada batas rambu. Dan kalau tidak, kita akan dipunish. Itu membuat fear. Iya. Ya. Jadi aturan-aturan yang dibuat, dan Enlightenment Forum itu sebenarnya adalah satu forum yang membicarakan ide-ide besar tanpa rasa takut. Supaya kita lepas dari superstitious. Kalau ini, wah kita akan diganjar ini. Kita bisa menemukan jati diri kita sesungguhnya. Kalau Buddha mengatakan, ada satu yang bagus, dia mengatakan, jangan percaya apa yang dikatakan oleh gurumu, jangan percaya apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Orang tua lu, dia bilang. Jangan dipercaya apa kata buku-buku. Tetapi lakukanlah penelitian sendiri. Dan apabila engkau melihat itu memberikan kemaslahatan buat orang banyak, maka lakukanlah.
Jadi dia mengajar kita sebenarnya kalau dari situ untuk mempunyai keberanian berpikir bebas, yang bertanggung jawab. Jadi kan harus logic, reasonable, ada evidence. Ya. Dalam segala hal, bukan katanya. Dan kalau kita berbicara katanya, maka kita menjadi manusia yang superstitious dan penuh of fear. Jadi Pak Richard, bagaimana kalau misalnya saya atau keluarga saya atau masyarakat di sekitar kita yang sudah hidup lama sekali dalam fear, dalam ketakutan yang demikian dasar sehingga sebenarnya apa yang berada di alam bawah sadar itu kan mungkin banyak sampahnya, banyak fear juga. Bagaimana cara kita untuk terbebas dari fear? Apakah ada teknik atau metode yang Bapak temukan? Ya, pertama orang-orang tersebut harus menemukan informasi itu bahwa ternyata ada pikiran bawah sadar. Oleh karena itu forum-forum ini menjadi penting. Forum ini sebenarnya kami buat untuk memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu, bahwa kita sebenarnya lebih mampu dibandingkan apa yang diberitahu mengenai kemampuan kita. Kita lebih mampu untuk membuat. Kita selalu dibilang, kamu bodoh, kamu punya keterbatasan. Ternyata kalau kita mengaktifkan subconscious mind kita hanya dalam waktu 2 jam, memori kita bisa meningkat menjadi 600%. Saya memberikan workshop memory power hanya dalam waktu 2-3 jam, kemampuan membaca kita naik menjadi 250%, garansi itu. Ya, garansi dalam 2 jam naik 250%. Ibu Mari pernah ikut ya? Iya, pernah. Lalu memory power juga bisa naik 600%. Tapi kalau you pakai pikiran sadar, you tidak bisa. You harus pakai pikiran bawah sadar. Saya ambil contoh ya, saya punya pembantu rumah tangga di rumah, anak muda umur 19 tahun. Kalau saya bilang tolong belikan barang A, B, C, D, saya kasih 4 item saja, 4 jenis barang. Waktu dia pulang dia lupa. Mungkin dia hanya beli 2 item, 3 item. Lalu saya berikan teknik kepada dia ya, mengenai memory power. Ya, ini anak juga buta huruf, jadi nggak bisa nulis ya. Berikan mengenai memory power, lalu saya sebutkan, saya ingin beli ini, 10 item. Ya, dengan memanfaatkan 90% subconscious mind dia pulang dia bisa perfect, dia bisa beli barangnya 4 item atau 10 item, dia bisa lakukan itu. Barangkali nanti kita bisa melakukan lain waktu ya, kalau Ibu Mari tahu ya, di seminar biasanya saya akan buat demonstrasi gitu, ada berapa orang di situ, 40 orang, masing-masing sebutkan namanya, lalu bertukar tempat duduk, kita bisa tahu namanya siapa, atau mereka menyebutkan item apa saja, yang satu menyatakan seismograf, orang kedua mengatakan lampu, orang ketiga mengatakan hipnosis, orang keempat mengatakan sexuality, orang kelima mengatakan mental, orang keenam mengatakan lampu. Nanti tanya, orang ke-18 mengatakan apa? Kita tahu orang ke-18 mengatakan ini. Genius bukan, karena kita menggunakan subconscious mind kita. Jadi you lihat, kalau pendidikan kita di sekolah mengajar anak-anak dari umur 5-6 tahun, subconscious mind-nya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sangat cerdas. Subconscious atau pikiran bawah sadar ini demikian powerful ya Pak Richard, dan hubungannya dengan manifestasi dari kehendak itu apa Pak Richard kalau dihubungkan dengan itu? Ya, kalau kita memakai pikiran sadar, pikiran itu kan energi. Iya. Energi itu punya gelombang, dan gelombang itu beresonansi. Ya. Kalau you punya gelombang yang beresonansi dengan kekuatan hanya 10%, dengan gelombang bawah sadar yang beresonansi 90%, mana resonansinya lebih besar? Jadi kalau kita mau memanifestasikan sesuatu dengan pikiran sadar, maka resonansinya hanya 10%. Tetapi kalau kita memakai dengan pikiran sadar, kita memerintahkan pikiran sadar kita, dan pikiran sadar dan bawah sadar itu selaras, berarti kita menggunakan gelombang 100%. Maka dia akan beresonansi dengan alam semesta ya 100% sesuai apa yang kita inginkan, dan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan miracle dalam pengertian abrakadabra, tapi kita dicerahkan, kita tahu langkah-langkah apa, optimal trajectory apa yang harus kita lakukan sehingga apa yang kita inginkan tercapai. Manifestasi atau kenyataan itu ada rumusnya, sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau ada satu orang ingin memanifestasikan sesuatu ya,
dia fungsinya pangkat 2, jadi hasilnya 1. Tapi kalau 2 orang mempunyai keinginan yang sama, pangkat 2, kemungkinannya dia akan 4 kali lebih besar manifestasinya. Jadi kalau ada 10 orang berkumpul bersama, ya, itu manifestasinya menjadi 100 orang. Oleh karena itu, the power of pray, kekuatan dari doa, 1 orang dengan 10 orang berbeda akan manifestasinya. Jadi kalau bayangkan, kalau bangsa Indonesia bisa mempunyai satu tujuan dan kita berdoa dengan cara masing-masing, bervibrasi, beresonansi, ya, dengan tujuan, karena kalau tujuan yang sama, resonansinya, pikirannya akan sama. Ada 200 juta orang melakukan itu, pangkat 2, berapa? 4 bilion sekian, 40 bilion, itu jadi sebenarnya bisa merubah keadaan yang sekarang sudah banyak dikatakan orang banyak kemiskinan meningkat, pengangguran, global warming, perang di sini, di Timur Tengah, perang di Afghanistan dan di mana-mana. Itu bisa dirubah dengan kekuatan kolektif ini ya, Pak Richard. Kolektif ya, kolektif unconscious atau kolektif subconscious. Jadi kita selalu baca koran, kita lihat, oh perang di sini, perang di Israel, kemiskinan di sini. Secara tidak sadar, pikiran sadar kita termakan dengan itu, dan kritik tembok tadi, critical faculty terbuka, masuk ke subconscious mind kita, menjadi belief system kita, dan itu beresonansi. Ya, pikiran you, pikiran saya, saudara-saudara kita beresonansi, dan itu terus menjadi seperti bola salju. Ya. Jadi kalau kita berpikir kan global warming itu akan seperti bola salju. Kalau kita berpikir bahwa bumi kita ini makin menderita, bumi kita akan explode, bumi kita akan hancur, ya itu akan terjadi kenyataan dengan sendirinya. Oleh karena itu kita harus merubah subconscious mind kita. Dalam episode yang lalu di Enlightenment Forum saya berbicara mengenai bencana alam. Kenapa bencana itu banyak? Kita bisa jelaskan dari scientific point of view, tapi pengaruh manusia juga besar sekali. Manusia waktu dia mengeksploit minyak, dia bikin polusi, ya, dia memikirkan keuntungan, tetapi ada polaritas di baliknya, energi itu akan kita harus bayar kembali. Gitu. Nah sekarang kalau kita ingin hidup lebih baik, kita harus mereprogram subconscious mind kita. Kita tidak bisa mereprogram subconscious mind kita kalau kita tidak minta izin dengan conscious mind kita, kalau conscious mind kita tidak memutuskan. Jadi sebenarnya langkah awal untuk kita misalnya mau sukses atau mau hidup lebih baik adalah kita masuknya dari sadar dulu, pikiran sadar dulu. Caranya bagaimana Pak Richard yang paling efektif untuk, kan nanti pikiran sadar Bapak bilang bisa mereprogram pikiran bawah sadar. Jadi kalau bawah sadarnya banyak sekali masukan-masukan sampah, sebenarnya bisa direprogram menjadi baik oleh sadar, oleh pikiran sadar. Nah, cara paling efektif? Ada banyak caranya ya. Cara yang pertama adalah membuat keputusan dulu. Saya mau merubah tidak pikiran sadar saya dalam pengertian belief system. Belief system bukan agama yang saya maksud, bahwa hidup itu menderita, bahwa saya itu berkekurangan. Ya, itu mau dirubah dulu ya. Bahwa saya tidak berdaya, itu harus dirubah. Bahwa saya ini tidak kreatif, itu harus dirubah dulu keputusan. Putuskan saja. Setelah kita putuskan, oke, saya lakukan ini, yang dilakukan apa? Teknik yang paling baik adalah visualisasi. Teknik awal, ya ada teknik lagi yang lain. Adalah bagaimana kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita hanya visualisasi saja, lalu kita mengharapkan tiba-tiba berubah, tidak juga. Ya, teknik visualisasi sebenarnya melatih supaya gelombang otak kita menjadi lebih perlahan, sehingga pergi bisa ke satu titik, satu gelombang yang besarnya 7,8 Hz. Kenapa gelombang ini penting? Dengan kita memvisualisasi, kita bernafas lebih perlahan, dia akan pergi ke cycle-nya. Kalau tidur di bawah 4 Hz, 7,8, dia akan beresonansi di bumi kita, di atmosfer kita. Ada satu bidang yang diketemukan oleh Dr. Schumann yang disebut Schumann resonance. Dia mengeluarkan frekuensi 7,8. Jadi frekuensi alam semesta. Jadi kalau kita bisa memori kita dengan visualisasi, kita mencapai 7,8 Hz dan ketemu dengan Schumann resonance 7,8, akan terjadi resonansi. Dan dengan resonansi tersebut, kita bisa pergi ke subconscious mind, kita bisa pergi ke universal mind. Ya. Keputusan itu mental. Ya. Misalnya orang main badminton, dia lihat lawannya lebih hebat, dia takut, itu keputusan.
Dia bilang, wah mentalnya jelek. Sebenarnya mentalnya itu kita berpikirnya, pikiran sadarnya, punya fear, sehingga dia tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Saya ingat kejadian All England bertahun-tahun yang lalu waktu Rudy Hartono bermain lawan Swansea. Dia sudah ketinggalan 13-7 kalau nggak salah, atau 13-1 saya lupa. Kalau kita lihat apa yang diceritakan Rudy Hartono, dia waktu itu hanya berdoa, menarik nafas, dia pergi, kelihatannya ke subconscious mind-nya, dan tiba-tiba dia bermainnya luar biasa. Sehingga dia akhirnya bisa menyusul dan dia menang oleh yang ke-8 kalau nggak salah. Kita juga bisa melihat banyak sekali cerita nyata ibu yang sedang hamil, tiba-tiba kecelakaan, mobilnya terbalik dan dia punya baby 1 orang. Dia bisa angkat mobilnya sehingga mobilnya bisa kembali utuh, dia bisa menyelamatkan anaknya. Itu kan bukan suddenly kekuatan, tapi pikiran sadar yang memutuskan sekarang saya harus melakukan sesuatu, kena pressure yang besar. Itu executive faculty bisa hancur, bisa terbuka. Tapi kalau dia tidak mau, tidak bisa. Nah, hipnosis adalah salah satu caranya juga. Hipnosis adalah bagaimana menerobos critical faculty. Tapi kalau orangnya tidak mau, you mau hipnosis sebagaimanapun, dia tidak bisa. Jadi semua hipnosis sebenarnya adalah self-hipnosis. Jadi teknik-teknik di workshop-workshop yang saya lakukan ada berbagai macam. Ada teknik yang namanya jiwa, intuisi, visualisasi. Bagaimana hanya dengan visualisasi kita bisa mendapatkan informasi dari universal mind yang berupa intuisi, sehingga kalau ada orang yang sakit di seberang lautan, cukup dengan hanya mengetahui namanya, kita bisa mengetahui penyakitnya apa saja, dan kita bisa menterapinya. Itu kan mind, it's mental, tapi seteknik. Iya, itu menarik sekali. Saya pernah ikut juga kelas Bapak yang jiwa, intuisi, dan visualisasi, dan juga remote viewing masuk di dalam ini ya. Remote viewing tersendiri. Dia pakai subconscious juga, Pak Rejo. Dia, kalau bedanya intuisi itu kita memakai teknik visualisasi. Kalau remote viewing kita memakai subconscious body, bukan subconscious mind. Subconscious body. Ya, subconscious body. Jadi kalau sekarang saya mengangkat kertas ini, saya sadar. Saya bergerak dengan sadar. Kalau saya menggerakkan tangan seperti ini, saya dengan gerakan sadar. Bagaimana caranya menggerakkan tubuh kita secara tidak sadar? Nah, berarti harus ada yang memerintahkan. Yang memerintahkan adalah universal mind dan subconscious mind kita. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan satu rangsangan, lalu saya bergerak kurang dari 3 detik, itu sebenarnya subconscious mind. Jadi kalau sekarang saya melemparkan kacamata saya ke Ibu Mari, dan Ibu Mari maaf ya, saya akan lemparkan, dan Ibu Mari menangkap, is instinktif gitu. Subconscious mind. Ya, itu instinktif. Ya, yes. Kalau saya itu kan keinginan yang instinktif, subconscious mind. Kalau berpikir, kalau pikiran atas itu berpikir karena, pikiran sadar itu berpikir karena keinginan. Tapi ini berpikir karena subconscious. Nah, remote viewing adalah bagaimana melatih gerakan-gerakan di tangan kita sehingga kita bisa automatic writing secara subconscious. Tapi pikiran sadar gitu. Dia memerintahkan. Jadi bukan kayak orang kayak zombie, bukan dengan kesadaran. Nah, kalau kita bisa menemukan pikiran sadar dan bawah sadar menjadi satu, maka kita menjadi manusia yang sadar dalam arti sesungguhnya. Dan itu yang sebenarnya bisa merubah manifestasi yang tadinya buruk-buruk, kesakitan, suffering, war, dan lain-lain sebenarnya bisa dirubah menjadi yang bagus dengan cara sadar dan bawah sadarnya jadi satu. Betul. Menjadi sadar ya Pak. Kalau demikian sebenarnya kalau misalnya bicara tentang Indonesia, pemerintah kita saja sadar tentang hal ini, sebenarnya secara kolektif bersama-sama dari baik itu partai politik, pemerintah atau masyarakat sebenarnya bisa bersama-sama merubah ini ya Pak Rejo. Jadi semua media, semua tontonan dibuat positif, kemudian seperti hipnosis massal gitu. Ya bisa, kita boleh praktek deh. Ya, kita praktek ke audiens. Saya akan berikan teknik yang sangat sederhana. Bagi saudara-saudara yang punya rasa sakit di badan, ya di mana saja, coba rasakan pegel, sakit di badan, sakit di kaki, sakit di hati, punya masalah jantung, punya masalah liver, punya masalah di empedu, atau saudara-saudara yang punya
masalah emosi, kebencian, jealousy, cemburu, atau punya masalah fear, rasa takut, atau rasa amarah, coba saudara praktekkan teknik ini. Ini namanya teknik polaritas. Ya. Hanya dalam 2 menit, maka apa yang saudara rasakan sakit di tubuh, atau sakit secara emosi, itu akan hilang. The power of teknik ini adalah the power of simplicity, karena begitu simpelnya. Ya, saya minta kita sama-sama melakukan, coba saudara-saudara lakukan ya. Jadi mari bisa lihat bagaimana kita coba tunjuk 2 jari kita ke atas seperti ini, ya, dan 2 jari ini ke atas. Apa yang kita lakukan dengan ini? Yang 3 jari kita menunjuk ke sana seperti ini, dan ini menunjuk ke sini. Jadi saudara melihat tangan saudara seperti ini, oke? Sekarang saudara pindahkan tangan ini menjadi sejajar dengan mulai dari sini, karena ini meridian kita yang di tengah-tengah seimbang antara kiri dan kanan. Yes, persis seperti ini. Sekarang tolong saudara visualisasikan di tangan ini penyakit saudara. Apakah itu fisik? Apakah itu mental? Apakah emosional? Perasaan marah saudara, kesal, atau sakit di badan, pegel di kepala, di leher, sakit perut, cancer. Oke, visualisasikan. Perbesar intensitasnya. Kalau skalanya tadi 5, naikkan intensitas 6. 7, 8. Sekarang kita putar tangan ini. Yes, seperti itu. Sekarang diputarkan, nggak usah berpikir apa-apa. Putarkan saja. Ini kita merubah pattern yang tadi, ini polaritasnya. Kalau tadi negatif, sekarang yang di atas adalah positif. Kita putar pattern, karena pattern yang negatif itu ada di atas, sekarang kita rubah dengan yang positif. Dan saudara tidak usah memvisualisasikan apa-apa. Oke, sekarang masukkan tangan ini ke sini. Ya, lock, namanya kita kunci, kita rilis. Coba saudara tunggu dalam 1 menit, 2 menit, apa yang terjadi. Pegal-pegal di kepala, di leher, penyakit saudara, darah tinggi, kolesterol yang ngeblok, ya, rasa emosi, itu akan hilang dengan sangat cepat. Kalau saudara merasa masih memerlukan melakukan itu, karena ingin lebih bersih lagi, lakukan lagi. Seperti tiap hari kita mandi pagi, supaya kita bersih badan kita, demikian juga dengan melakukan ini kita membersihkan mental kita, ya, sehingga kita menjadi bersih. Teknik yang sangat sederhana. Tadi Ibu Mari merasakan sesuatu, membayangkan apa tadi? Emosi sih, agak tegang. Kenapa acara ini? Mungkin karena duduk sama Pak Richard jadi tegang. Lalu lagi masih ada nggak? Sudah menjadi lebih free, lebih rilis. Tadi sepertinya tidak free karena takut salah atau takut mungkin bertanyanya kurang pandai. Jadi sekarang sudah merasa lebih free, ya, mengagumkan. Saya pengen tanya nih, jujur nih ya Ibu Mari. Ibu Mari basa-basi bikin ini kita di depan audiens, atau is truly, karena it must be honest? It's true, sebenarnya benar sih Pak Richard. Karena tadi saya ngerasa kayak tegang ya. Karena sebenarnya topik yang dibawakan ini kan kelihatannya sederhana, tapi kan sebenarnya butuh juga pemikiran. Jadi pada saat saya bertanya, saya juga berpikir dan juga sekaligus menggunakan pikiran sadar, bawah sadar, dan sekaligus praktek. Jadi mungkin banyak agak tegang. Kemudian pada saat Bapak meminta kita mencoba itu, sebenarnya saya intensitasnya di emosi yang tegang. Dan sepertinya takut, ada fear takut salah, tegang gitu. Kemudian saya tingkatkan intensitas yang Bapak bilang menjadi 8 atau 10. Sekarang saya merasa lebih free ya, lebih fluid, lebih free ya. Fear yang terbesar atau pressure yang paling terbesar berbicara di depan publik. Jadi seperti acara seperti ini ya mungkin biasa orang tegang ya, tapi ya nggak apa-apa, kita berhak untuk membuat mistake kok. Dan kalau kita membuat mistake, kita buat kesalahan, pemirsa juga bisa mengerti, kita nobody's perfect gitu. Jadi ya natural saja kalau memang kita berbuat kesalahan, ya kita akui kita berbuat kesalahan. Jadi natural saja Ibu Mari. Tapi ini menarik sekali Pak Richard, karena tekniknya sangat sederhana. Jadi kalau orang awam seperti saya atau yang lain mungkin yang belum banyak melakukan teknik healing seperti ini, bagaimana Bapak menjelaskan kesederhanaan ini tetapi sangat
powerful, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyembuhkan? Ya, secara logika ya. Kita dalam episode yang lalu kita mengenal karena segala sesuatu apa saja itu adalah energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Dia selalu berubah bentuk. Hukum yang kedua, energi itu selalu bervibrasi, selalu bervibrasi. Bentuknya apapun bervibrasi. Tubuh saya energi bervibrasi, tubuh ibu bervibrasi, gedung ini bervibrasi, lampu ini bervibrasi, sinar pun bervibrasi. Yang ketiga, vibrasi itu selalu mempunyai polaritas. Jadi ketika tadi kita membayangkan emosi kita yang negatif, itu adalah energi. Waktu saya bilang tingkatkan intensitasnya, artinya vibrasinya kita tingkatkan. Ya. Polaritasnya apa? Polaritasnya negatif, karena kita berpikir yang negatif. Tapi polaritas yang negatif ini tidak bisa tervisualisasikan kalau tidak ada polaritas yang positif. Jadi bukan negatif itu jelek. Kalau kita bilang mana lebih bagus, polaritas negatif atau jelek, sama halnya kita menanyakan mana yang lebih jelek, menarik nafas atau melepaskan nafas. Itu satu kesatuan. Kalau ada melepaskan nafas, menarik nafas. Yang sedang kita lakukan adalah barangkali kita sedang melepaskan nafas atau menarik nafas dengan memvisualisasikan hal yang negatif tadi. Ya. Tapi yang negatif tidak bisa ada, ya tidak ada sparknya, tidak bisa ada visualisasi kalau tidak ada positifnya. Sekarang begitu kita balikan. Waktu saya memvisualisasikan atom-atom yang tidak kelihatan ini, dia membentuk struktur ketakutan yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Tapi eksperimen dari Proboski sudah menunjukkan dia akan membentuk struktur ketakutan itu. Dan ketika kita merubah tangan kita, ini kan sudah positif, tapi strukturnya masih negatif. Dengan yang positif ini, kemudian kita merubah patternnya sesuai yang positif yang kita inginkan. Dan kita tidak usah berpikir apa-apa lagi, karena ini sudah positif tadi. Ya. Kemudian kita tunjuk, kita semacam afirmasi yes, dan yang negatif kita lock. Sekarang kita lepas menjadi positif. Atom-atom ini akan merubah kita punya pikiran, ya akan merubah kita punya belief system. Kita tidak percaya karena kita tidak melihat. Seperti suara saya, saudara tidak bisa melihat ya Ibu Yani, tapi bisa mendengar kan. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu ada. Bahwa kita tahu ada banyak hal, misalnya kita tahu bahwa sebenarnya kalau belum pernah ke Irian, kita tahu bahwa orang Irian itu ada orang Irian, barangkali bisa melihat melalui film dan sebagainya. Kita tahu eksis walaupun kita tidak pernah lihat. Misalnya, kita tahu bahwa ada binatang di laut yang jarang sekali dikenal, tapi kita tahu binatang itu karena kita pernah lihat fotonya walaupun kita nggak pernah bertemu langsung gitu ya. Nah jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan testimoni dan kita jangan asal percaya. Bisa dijelaskan secara logik karena enlightenment kuncinya adalah logik, ada reasonnya, dan ada evidence. Tadi barusan saudara-saudara kita mencoba bersama-sama, saudara bisa melihat, menilai sendiri ya, logik yang saya terangkan, reasonnya seperti apa, dan evidence-nya terhadap tubuh dan terhadap emosi saudara-saudara dan terhadap Ibu Mari juga tadi. Sangat manjur. Jadi sebenarnya yang paling utama kita perlu yakinkan terus diri kita sendiri bahwa kita punya kuasa atau kekuatan itu ya Pak Richard. Sebenarnya kuasa itu tidak usah kita yakinkan, it's a gift. Ya itu sudah ada gitu. Saya sedang berbicara aja untuk memutuskan untuk berbicara itu kan satu kuasa. Kita untuk memutuskan bangun dari tempat duduk ini kan satu kuasa. Kuasa mempunyai berbagai tingkatan. Ya kita harus nurture, harus kita cultivate, apa ya kita cultivate, kita rawat, kita perbesar terus kuasa itu dalam pengertian yang positif ya. Seperti anak belajar dari kelas 1 SD, itu kan kuasa. Dia bisa membaca, menulis. Waktu dia kelas 2, dia belajar berhitung. Kelas 3, dia belajar perkalian. Itu kan kuasa juga, jenis dari kuasa. Jadi kuasa berbagai macam. Dan biasanya itu di-build up dengan training, dengan pendidikan, dan sebagainya. Seorang kiai, misalnya, dia tidak bisa ujuk-ujuk jadi kiai. Dia belajar dulu dari kecil, sehingga dia merasa dia punya kuasa untuk berbicara di depan orang banyak. Gitu. Malah bisa berani berbicara atas nama Tuhan dari ajaran-ajaran ya. Nabi-nabi demikian juga, tidak ada nabi yang ujuk-ujuk jadi nabi. Kalau kita lihat Yesus Kristus juga dia belajar dari kecil ya, dia belajar dan dia sehingga bisa membuat miracle, keajaiban dan sebagainya karena kuasa itu dikultivate. Oleh karena itu keilahian itu mempunyai tingkatan-tingkatan tergantung dari kuasanya. Saya ingat lihat juga episode yang lalu dari Enlightenment Forum Bapak tentang hukum atraksi ya.
Pak Richard, ini nampaknya berkaitan erat sekali dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita. Yang kalau tidak salah Bapak bilang bahwa yang tadi komputer kita atau pikiran bawah sadar kita terhubung dengan atas sadar, sehingga itu menjadi manifestasi. Jadi kalau demikian adanya, bagaimana menjelaskan sedemikian banyak orang yang sebenarnya tidak bisa memanifestasikan keinginannya, padahal dia ingin seperti sudah. Karena dia memakai pikiran atas sadar yang hanya kemampuannya 10%. Okay. Sebenarnya cara lagi teknik yang paling mudah pada waktu kita mau tidur. Karena pada waktu mau tidur kan kita pikiran atas sadar kita memutuskan mau tidur. Waktu kita mau tidur, kita pergi ke pikiran bawah sadar. Jadi waktu kita sudah ngantuk, tidur-tidur ayan, itu momen yang bagus untuk memvisualisasikan apa yang kita inginkan, untuk mengucapkan, mengafirmasi, untuk berdoa, ya, karena itu akan beresonansi. Ya. Jadi tahan, jangan tidur dulu. Dan kemudian untuk meminta bahwa nanti waktu saya tidur, saya bisa bermimpi mendapat petunjuk. Lakukan di situ, bukan pada waktu kita sadar. Sadar hanya memutuskan, pikiran sadar memutuskan nanti kalau saya ngantuk, saya akan melakukan afirmasi tersebut, saya akan memvisualisasikan, sehingga pada waktu saya tidur, semua akan menjadi jelas, mimpi datang dalam mimpi pada waktu tidur. Yang kedua, pada waktu bangun tidur. Waktu bangun tidur, jangan langsung bangun, kita memutuskan dulu, karena waktu kita bangun, sebelum apa kita ada keputusan. Keputusannya apa adalah apa? Saya akan memvisualisasikan apa yang akan saya lakukan hari ini, dan apa yang akan terjadi minggu depan, tahun depan, ya, dan diafirmasikan itu cukup dengan 30 detik. Itu cleansing sesuai dengan itu adalah aktivitas mental. Aktivitas mental. Itu adalah aktivitas mental. Itu aktivitas mental sadar, pikiran sadar, antara pikiran sadar dan bawah sadar, ya Pak? Dua-duanya. Jadi pikiran sadar dan bawah sadar dia bersatu, selaras, dan mudah sekali kan kita pasti tidur. Sebelum dan pada saat sebelum bangun, karena pada saat itu brainwave kita sudah turun. Ke 7,8. Kalau tidur di bawah 4. Jadi kalau kita ngobrol gini kita 14 cycle per second. Tapi kalau kita mau tidur kan kita turun ke 11, ke 10, 9. Dan biasanya kalau dari 8 ke 4 cepat sekali tuh. 8, 7, 6, 5 kita tidur. Boom, jatuh di bantal kita tidur. Iya. Habis. Nah, itu kita tahan di situ. Itu teknik salah satu juga. Ya. Disitulah sebenarnya momen-momen kreativitas. Momen-momen kreativitas di situ. Ya, momen afirmasi untuk resonans, untuk memohon itu di situ. Makanya sembahyang tahajud kalau pagi orang baru bangun tidur kan dia baru 4 cycle per second. Dia bangun 5 cycle, dia wudhu 6 cycle, dia berdoa husuk itu 7-8. Makanya biasanya doa tahajud itu didengar apa beresonansi. Karena pada saat itu jam 2, jam 3, jam 4 tuh kita sebenarnya belum terlalu bangun ya. Belum terlalu bangun. Jadi belum seperti ini. Iya. Jadi masih dalam alam subconscious, bawah sadar. Kita sadar tapi di bawah sadar. Kan kesadaran, pikiran sadar itu mengatakan kita harus berdoa, kita harus sembahyang tahajud ya. Tapi brainwave kita dari situ, oleh karena itu menjadi sangat powerful. Jadi sebenarnya pada saat kita berada pada brainwave tinggi seperti sekarang ini, kalau berdoa kurang efektif juga. Kurang efektif. Ya. Saya kira menarik banget diskusi ini. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan karena waktu kita kayaknya sudah terbatas ya. Sudah mau habis. Saya sih tinggal 1 menit lagi barangkali. PR yang saya kerjakan di rumah, saya mau tanya ke Pak Richard, sebenarnya sudah saya sampaikan semua. Terima kasih banyak. Tapi saya tertarik sekali dengan kekuatan pikiran ya Pak Richard, kekuatan pikiran pada mental. Manifestasi. Ya, sadar, bawah sadar yang tapping ke pikiran atas sadar ya. Ya, kalau Ibu Mari masih mau banyak lagi hal yang Ibu pelajari, mau share, kenapa nggak datang lagi episode yang akan datang? Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Richard. Thank you. Terima kasih. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang diperbincangkan oleh Bu Mari Mulyani dan Pak Richard Klaproth tadi. Dan yang mengagumkan juga adalah bahwa ternyata Bu Mari Mulyani ini begitu muncul langsung profesional. Oke pemirsa, sampai kita jumpa lagi dalam program Enlightenment Forum episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Sangatlah bermakna bagi kita manusia.